Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya wahhab alhimna as-sawab wa jannibna az-zalal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa ikhlasan yuqarribuna ilaika ya rabbal alamin. Bismillah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada ma kutiba yuktab abadal abidin wa dahrad dahirin. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bisa kembali lagi belajar. Semoga niat kita belajar mulai dari awal hingga akhir diberikan keberkahan oleh Allah dan senantiasa mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, adik-adik, pelajaran kita kali ini adalah tauhid. Kemarin kita sudah menjelaskan dan membahas masalah muqaddimah atau pembukaan. Nah, untuk sekarang yang kita bahas adalah lanjutan dari yang kemarin, nazam yang kemarin, yaitu di halaman 7. Coba dilihat di halaman 7. Di situ ada nazam yang dikatakan oleh muallif atau pengarang kitabnya, yaitu aqsamu hukmil aqli la mahalah yal wujubu summa istihalah summal jawazu thalithul aqsami fafham munihta ladzatal afhami. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah dua nazam ini. Hanya dua nazam, namun ada banyak penjelasan di dalamnya. Saya harap adik-adik semuanya bisa paham dan juga bisa mengikuti pelajaran kita pada kesempatan ini. Coba di situ dituliskan melalui bagan ada penjelasan bahwa hukum itu dibagi menjadi 3. Sebelum kita beranjak ke kitab, kita pahami ini dulu ya. Jadi hukum itu ada 3. Ada hukum akli, ada hukum adi, ada hukum syar'i. Hukum akli itu adalah hukum akal, ya. Hukum akal. Kemudian hukum adi itu adalah hukum kebiasaan. Kemudian yang ketiga adalah hukum syar'i, adalah hukum syariat. Kemudian jadi hukum itu dibagi menjadi 3. Ada hukum yang akal, ada hukum yang kebiasaan, dan juga ada hukum yang syariat. Nah, penjelasannya bagaimana? Apa maksud dari hukum akal tadi itu? Hukum akal adalah sesuatu yang diketahui dengan akal. Ya, dengan akal yang sehat maksudnya. Akan ketetapannya atau ketidaktetapannya. Bersifat terus-menerus, continually, tanpa ada yang menetapkan, asli bukan buatan. Contoh dari hukum akal adalah pengetahuan bahwa alam bersifat baru, bahwa al-alam hadis, bahwa alam ini sifatnya baru, artinya ada yang menciptakan. Nah, ini bisa kita temui dengan akal kita. Akal yang waras, yang sehat pasti mengatakan bahwa alam ini baru. Kenapa kok baru? Ya, karena terjadi perubahan. Sesuatu yang berubah itu menandakan bahwa sesuatu tersebut tidak bersifat permanen. Lama-kelamaan akan berubah, akan hilang. Sesuatu yang sudah berubah, maka itu sifatnya adalah baru. Berbeda dengan Allah. Allah itu tidak baru tapi qadim. Karena apa? Karena tidak akan hilang, tidak akan sirna. Itu hukum secara akal. Kemudian hukum secara adi atau kebiasaan adalah menetapkan sesuatu karena tetapnya sesuatu yang lain, atau ketidaktetapan sesuatu karena ketidaktetapan sesuatu yang lain. Dan keduanya terjadi karena berulang-ulang secara panca indera kita. Secara mata kita melihat itu terjadi berulang-ulang. Kemudian kejadian tersebut terjadi karena ada sesuatu lain yang terjadi. Contohnya di sini, hukum api bahwa bersifat panas dan membakar. Ya kan? Bahwa api itu sifatnya panas
dan juga bisa membakar. Itu karena apa? Karena kita sudah melihat setiap hari seperti itu, api setiap hari seperti itu. Mata kita, kemudian tangan kita atau indera peraba kita merasakan bahwa panas dan juga bisa membakar. Nah, itu karena apa? Karena memang kebiasaan yang kita lihat seperti itu. Maka itu adalah hukum adi, hukum yang kebiasaan. Kemudian yang ketiga adalah hukum syar'i. Hukum syar'i adalah sebuah hukum yang bersandar pada pihak yang menetapkan. Jadi adanya hukum syar'i itu karena ada yang menetapkan. Dan pihak yang menetapkan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala secara ta'alluq tanjizi. Ini akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan ta'alluq tanjizi. Contoh untuk kebiasaan, hukum kebiasaan juga. Supaya lebih jelas, misalnya sesuatu terjadi, ya, saya tadi mengatakan sesuatu menetapkan sesuatu karena tetapnya sesuatu yang lain. Contohnya apa? Contohnya ada orang yang makan. Ketika orang tersebut makan, maka dia akan kenyang. Nah, adanya hukum makan, kemudian ada hukum kenyang, kemudian bertemu menjadi satu. Terjadilah ketetapan yang dinamakan dengan hukum kebiasaan. Bahwa kalau ada orang yang makan, pasti dia akan merasa kenyang. Nah, itu adalah hukum kebiasaan. Seperti itu, biasa memang seperti itu. Sama juga tadi api. Api bisa membakar. Iya, kenapa? Karena kita sudah sering melihat seperti itu. Panas tangan karena terkena api. Karena apa? Karena sudah terbiasa dengan mata indera kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi terjadi karena ada sebuah kebiasaan. Nah, ini adik-adik harus tahu dan juga tolong ditulis, ya. Ditulis di buku kalian seperti bagan seperti ini. Nah, kemudian yang akan kita bahas adalah hukum akal. Hukum akal sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada hukum akal yang wajib, ada hukum akal yang mustahil, jadi wajib secara akal, pasti terjadinya. Ada hukum akal yang mustahil, mustahil untuk terjadi. Ada hukum akal yang jawaz atau boleh, bisa terjadi atau tidak terjadi. Itu artinya jawaz atau boleh. Nah, sekarang ini harus adik-adik tulis semuanya, ya, harus dipahami, harus ditulis. Jadi hukum akal yang sudah kita bahas tadi itu dibagi menjadi 3. Ada wajib, ya, wajib terjadinya, ada mustahil terjadinya, ada yang boleh, bisa jadi terjadi, bisa jadi nggak terjadi. Nah, itu dibagi menjadi 3. Nah, sekarang kita ke kitabnya, kita bahas aqsamu hukmil akli la mahalah hiyal wujubu summa istihalah summal jawazu salisul aqsami fafham munihta ladzatal afham. Aqsamu hukmil akli, pembagian hukum akal, la mahalah, pasti, hiya, yaitu pembagian yang pertama al wujubu, wajib, summa istihalah, kemudian mustahil, summal jawazu, kemudian jawaz. Salisul aqsami, ketiga hukum tersebut, fafham, pahamilah. Munihta, maka engkau akan mendapatkan keuntungan. Munihta, maka engkau akan mendapatkan ladzatal afhami, kenikmatan faham. Nah, itu arti secara perlafat. Jadi maksudnya apa? Pembagian hukum akal pastinya itu ada 3. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah istihalah atau mustahil, yang ketiga adalah jawaz atau boleh. Salisul aqsami, fafham, maka pahamilah ketiganya ini. Ketika engkau paham, munihta ladzatal afhami, engkau akan mendapatkan kenikmatan dari faham tersebut. Kemudian di bawahnya aqsamu hukmil akli, dalam kurung yang di bawah itu, wal hukmu akliyu huwa ibaratun amma yudrikul aklu subutahu
au nafyahu min ghairi tawaqqufin ala takarrurin wala wad'i wadi'in kal ilmi bi annal alama hadithun. Nah, kita jelaskan di sini ya. Wal hukmul akli, yang dimaksud hukum akal itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi, ibaratun amma yudrikul aklu subutahu au nafyahu min ghairi tawaqqufin ala takarrurin wala wad'i wadi'in. Ini langsung diartikan seperti yang sudah saya artikan tadi ya. Di bagan tadi itu, hukum akal adalah apa gitu ya. Kala ilmi bi annal alam hadis, seperti pengetahuan atau ilmu bahwa alam ini sifatnya hadis. Hadis kenapa? Karena terjadi taghayyur atau perubahan. Alam senantiasa berubah, senantiasa berganti, menandakan bahwa alam tersebut sesuatu yang baru, tidak permanen, akan hilang pada suatu waktu. Kemudian wa kharaja biha al-hukmul adi. Nah, tadi kita bahas hukmul adi atau hukum kebiasaan. Apa yang dimaksud dengan hukum kebiasaan? Fahuwa isbatu amrin li amrin au nafyuhu biwasitatit takarruri bainahuma 'alal his. Nah, ini pengertiannya apa? Seperti yang saya jelaskan tadi di bagan ya. Contohnya kala hukmi bi anna nara muhriqa. Seperti hukum bahwa api itu bisa membakar. Nah, ini contohnya. Wal ma'a ghairu muhriqa. Dan air tidak bisa membakar. Jadi hukum kebiasaan, kita terbiasa melihat api itu memang membakar. Sedangkan air tidak bisa membakar. Nah, itu adalah hukum kebiasaan. Sudah terbiasa mata kita seperti itu terjadi. Ya. Kemudian wa kharaja kadzalika ala hukmu syar'i. Kemudian ada hukum syar'i. Ya. Fa innahu mutawaqqifun bi wad'il wadi' wal wadi'u huwallahu ta'ala min haitsu ta'alluqut tanjizi. Nah, penjelasannya bisa adik-adik lihat yang di bagan tadi ya. Yang di pembagian tadi itu. Hukum ada 3. Ya. Ada akal, ada adi, ada syar'i. Kemudian, nah ini. Wa haqiqatul hukmi syar'i huwa khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina talaban. Dan hakikat dari hukum syar'i, ya, hukum syar'i ini ya. Hakikat dari hukum syar'i itu adalah khitabullahi ta'ala. Yaitu khitabnya Allah Ta'ala atau wajibnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberikan kewajiban, ya, maksudnya khitab itu kewajiban yang diberikan oleh Allah yang berhubungan, al-muta'alliqu yang berhubungan bi af'alil mukallafina, dengan pekerjaan-pekerjaan atau tindakan-tindakan orang-orang yang sudah mukallaf, orang Islam yang sudah orang-orang yang sudah mukallaf, ya, orang-orang yang sudah mukallaf. Secara apa? Secara tolaban. Tolaban itu secara wajib, maksudnya dituntut. Jadi Allah memberikan kewajiban kepada orang-orang yang mukallaf, orang-orang yang sudah baligh berakal, ya, yang sudah baligh berakal dituntut secara wajib. Contohnya seperti apa? Aqimus shalah, ya, dirikanlah salat. Dirikanlah salat. Jadi perintah aqimus shalah, dirikanlah salat ini adalah wajib. Hukumnya wajib, harus dilakukan oleh setiap orang-orang Islam. Kemudian yang kedua contohnya wala taqrabuz zina, jangan engkau mendekati perbuatan zina. Ini juga wajib. Ya, maka hukum syariat, hukum syar'i itu adalah melarang adanya perbuatan zina. Au takhyiron, atau pilihan. Ya, maksudnya pilihan itu boleh untuk melakukan dan boleh untuk tidak melakukan. Contohnya kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Maka hukum makan dan minum itu adalah sesuatu yang mubah. Boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Ya, hukum asalnya seperti itu. Hukum asli seperti itu. La mahalah ay la hilata walam fikaka min kauni aksamihi thalathah. Nah, ini penjelasannya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekian, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, tugasnya adik-adik semuanya silakan ditulis seperti bagan itu
tambahi keterangan-keterangan yang sudah saya jelaskan, kemudian